Tolong, bawa aku ke rumah sakit. Suaraku yang tercekat di tengah malam seharusnya sampai ke telinga suamiku di seberang telepon. Kehidupan baru yang tumbuh di dalam perutku mengirimkan sinyal bahwa ia hampir siap untuk dilahirkan. Menahan rasa sakit yang datang bergelombang, aku memohon dengan putus asa, tetapi jawaban dari suamiku, Banyu Wicaksono, lebih dari cukup dingin untuk menghancurkan harapanku menjadi berkeping-keping. Aku tidak bisa sekarang. Dengan satu kalimat itu, udara di dalam ruangan seakan membeku. Di luar jendela, dunia terbungkus dalam kegelapan yang sunyi. Namun dari seberang telepon, samar-samar aku bisa mendengar alunan musik dan suara orang-orang yang sedang bersenang-senang. Hari ini adalah hari ulang tahun seorang wanita yang ia sebut sebagai rekan kerja juniornya. Aku sudah menduganya, tapi dia benar-benar ada di sana, meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua sendirian, hanya 5 hari sebelum hari perkiraan lahir. Air ketubanku pecah dan kontraksinya sudah mulai. Tolong, Banyu. Sudah kubilang, aku tidak bisa pergi. Ini makan malam networking yang sangat besar, dengan klien yang luar biasa penting. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatiku. Putri kami yang berusia 8 tahun, Kirana, sedang tidur nyenyak di kamar sebelah. Ketika aku melahirkan Kirana, Banyu juga beralasan sibuk dengan pekerjaan dan datang terlambat ke rumah sakit. Tapi saat itu, aku masih bisa mempercayai kata-katanya. Aku tidak pernah sekalipun meragukan kebaikannya. Kamu berlebihan, selalu seperti ini. Kata-kata Banyu membuatku meragukan telingaku sendiri. Aku tidak pernah menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu padaku. Aku tidak berlebihan. Tolong, aku mohon padamu. Ya Tuhan, kamu menyebalkan sekali. Pesan saja taksi online. Kamu bisa pergi sendiri. Dengan kata-kata terakhir itu, panggilan telepon tiba-tiba terputus. Bunyi bip steril dari telepon yang mati bergema hampa di ruang tamu yang sunyi senyap. Aku berdiri di sana, menggenggam ponselku erat-erat. Anehnya, tidak setetes air mata pun jatuh. Jauh di dalam jiwaku, aku merasakan sesuatu secara diam-diam dan sepenuhnya berakhir. 10 tahun pernikahan, hari-hari yang kupercaya damai dan bahagia. Tetapi selama 6 bulan terakhir, aku tahu semua itu bohong. Bahkan setelah menemukan pengkhianatan suamiku, aku telah menahannya demi putri kami dan bayi di dalam kandunganku. Aku berpegang pada harapan samar bahwa suatu hari dia akan sadar dan kembali ke akal sehatnya. Tetapi malam ini harapan itu benar-benar lenyap. Hatinya tidak lagi ada di rumah ini, tidak bersamaku, dan tidak bersama anak-anak kami. Gelombang rasa sakit lainnya menghantamku. Aku bersandar ke dinding dan perlahan menghembuskan napas. Melewati kemarahan dan kesedihan, sebuah tekad dingin memenuhi dadaku. Pada saat ini, suamiku tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu bahwa dengan memprioritaskan keinginannya sendiri malam ini, dia akan kehilangan hal-hal terpenting dalam hidupnya selamanya. Dan dia sama sekali tidak menyadari fakta bahwa aku telah diam-diam mempersiapkan momen yang tepat ini selama setengah tahun. Aku menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut mengusap perutku. Tidak apa-apa nak. Ibu akan selalu melindungimu. Aku melirik sebuah amplop coklat yang tergeletak di atas meja dapur. Itu adalah perwujudan fisik dari tekadku. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor 112 untuk memanggil ambulans. Aku tidak akan pernah bergantung pada suamiku lagi. Aku akan membawa anak ini ke dunia sendirian. Sambil bersumpah pada diriku sendiri, raungan sirene ambulans segera bergema di lingkungan perumahan pinggir kota yang tenang. Berbaring di atas brangkar, aku menatap kosong ke lampu langit-langit. Para petugas medis berbicara kepadaku dengan ramah, tetapi kata-kata mereka terdengar jauh. Pikiranku luar biasa tenang. Rasanya seperti lautan yang tenang setelah badai dahsyat berlalu. Apakah suami Anda sedang lembur? Salah satu petugas bertanya dengan penuh perhatian. Tidak. Dia sedang dalam perjalanan bisnis penting ke luar kota. Aku berbohong. Suaraku terdengar sangat stabil. Aku telah memutuskan untuk berhenti membiarkan Banyu mengganggu ketenangan pikiranku. Hanya dengan membuat keputusan itu saja sudah terasa seperti kabut tebal terangkat dari depan mataku. Ketika kami tiba di rumah sakit Harapan Bunda, sesosok wajah yang kukenal sedang menunggu. Dia adalah kepala perawat, Suster Ratna, seseorang yang telah menjagaku baik secara profesional maupun pribadi saat aku masih bekerja di sana sebagai perawat. Maya, kamu baik-baik saja? Tanya Suster Ratna. Maafkan aku datang di tengah malam. Jangan konyol. Yang lebih penting, apakah kamu sudah menghubungi suamimu? Melihat wajah khawatir Suster Ratna, aku diam-diam menggelengkan kepala. Dia bilang pekerjaannya benar-benar menumpuk dan dia akan meneleponku kembali nanti. Aku menumpuk kebohongan lain, tetapi aku tidak merasa bersalah karenanya. Ini adalah pertempuran terakhirku untuk melindungi diriku dan anak-anakku. Aku dibawa ke ruang bersalin dan dokter kandunganku, Dr. Hardiman, bergegas masuk.
Dia adalah dokter terpercaya yang telah mengenal keluargaku sejak generasi ayahku. Kamu hebat, Maya. Apakah suamimu sedang dalam perjalanan ke sini? Atas pertanyaan lembut dokter, aku memberikan senyum kecil. Dokter Hardiman, jangan khawatir tentang suami saya. Dia sedang menangani proyek yang sangat penting saat ini. Tolong, jangan coba menghubunginya. Mendengar kata-kataku, Dokter Hardiman dan Suster Ratna saling berpandangan. Aku tahu mereka merasakan firasat yang jelas. Seorang istri hamil tua dibawa sendirian dengan ambulans, namun dia menolak siapapun untuk menghubungi suaminya. Dalam keadaan normal, ini adalah situasi yang sangat tidak wajar. Tapi aku tidak mencoba menjelaskan lebih jauh. Suster Ratna, aku punya satu permintaan. Aku mengeluarkan amplop coklat itu dari tas rumah sakit yang kubawa dari rumah. Suster Ratna mengambilnya dengan ekspresi yang sangat prihatin. Jika terjadi sesuatu padaku, tolong berikan ini pada suamiku. Anda harus melakukannya. Tatapanku yang sangat serius membuat Suster Ratna menahan napas. Dia pasti merasakan bahwa ini bukan situasi biasa. Baiklah, tapi jangan bicara seperti itu. Kamu gadis yang kuat, kamu akan baik-baik saja. Aku merasakan terima kasih yang tulus dari lubuk hatiku untuk Suster Ratna, yang mengangguk mantap padaku. Ditinggal sendirian di ruang bersalin, aku menahan kontraksi yang menyerangku secara berkala. Di sela-sela rasa sakit, aku memikirkan putriku, Kirana. Apakah dia bangun sekarang, merasa takut? Aku telah mengirim pesan singkat kepada ibu mertuaku, tetapi memikirkan hati gadis kecilku membuat dadaku sakit. Tapi ini semua demi masa depannya. Sementara itu, di sebuah suite penthouse mewah di sebuah hotel di pusat kota, Banyu sedang mengangkat gelas bersama selingkuhannya. Sampannya premium dan hidangan mewah dari layanan kamar menutupi meja. Ponsel Banyu menyala, menampilkan ID penelepon dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Namun, dia hampir tidak melirik layar sebelum dengan malas membalikkan ponselnya. Siapa yang gigih sekali? Tanya Rania Putri, selingkuhan yang duduk di sebelahnya dengan suara manja. Ah, rumah sakit. Mungkin hanya pengingat untuk pemeriksaan rutin atau semacamnya. Bukan masalah besar, kata Banyu sambil menuangkan lebih banyak sampahnya ke gelas Rania. Dia masih tidak tahu bahwa dia sedang membuat kesalahan paling kolosal dalam seluruh hidupnya. Dan dia tidak mungkin tahu bahwa amplop yang kupercayakan kepada perawat adalah bom waktu yang akan melenyapkan dunianya dari dasar. Waktu di suite hotel mengalir perlahan dan manis. Banyu tenggelam dalam sofa dengan segelas di satu tangan, lengan lainnya melingkari bahu Rania. Pemandangan kota yang luas di luar jendela berkilauan seperti latar belakang yang dibuat khusus hanya untuk mereka berdua. Apa kamu yakin tentang ini, Banyu? Bukankah istrimu akan melahirkan kapan saja? Rania menatapnya dengan tatapan menyelidik. Tersembunyi di balik kata-katanya adalah duri yang diperhitungkan, yang disamarkan sebagai kepedulian terhadap istrinya. Ya, tidak apa-apa. Dia wanita yang tangguh. Lagi pula, dia hanya membuat heboh untuk mendapatkan perhatianku, cibir Banyu sambil menenggak sisa sampanyanya. Dalam benaknya, aku tidak lebih dari aksesori yang nyaman. Seseorang yang akan selalu bergantung padanya, dan tidak akan pernah pergi. Tapi bukankah semuanya akan menjadi rumit setelah bayinya lahir? Aku sudah menghitung semua itu. Segalanya merepotkan tepat setelah melahirkan. Jadi begitu semuanya tenang, aku akan menceraikannya. Bahkan dengan tunjangan, dia tidak tahu bagaimana dunia nyata bekerja. Jadi kita yang memegang semua kartu. Aku janji, aku pegang janjimu itu. Aku hanya memikirkan masa depan kita bersama. Tentu saja. Banyu mencium Rania. Layar ponselnya menyala lagi dengan panggilan lain dari rumah sakit, tetapi itu tidak pernah menarik perhatiannya. Dia benar-benar mabuk oleh mimpi manis masa depan bersama selingkuhannya. Sama sekali tidak menyadari bahwa dia dengan santai melintasi garis yang seharusnya tidak pernah dilintasi oleh manusia manapun. Sekitar waktu itu, suasana di ruang bersalin rumah sakit semakin tegang. Keringat dingin membasahi dahiku. Gelombang kontraksi semakin pendek intervalnya, rasa sakitnya meningkat dalam kekerasan murni. Melihatku menahan suara untuk menahan penderitaan, kepala perawat Suster Ratna mengusap punggungku dengan cemas. Maya, jangan ditahan. Kamu bisa berteriak jika perlu. Tapi aku hanya menggigit bibirku keras-keras, menolak untuk menunjukkan momen kelemahan. Dokter Hardiman masuk, ekspresinya serius setelah meninjau monitor. Maya, detak jantung bayinya sedikit menurun. Menunda ini lebih lama berbahaya bagi kalian berdua. Wajah Suster Ratna memucat. Dokter, maksud Anda kita perlu bersiap untuk operasi caesar darurat? Suster Ratna, hubungi suaminya, bagaimanapun caranya. Kita butuh tanda tangannya di formulir persetujuan. Nada Dokter Hardiman yang tenang, namun mutlak membuat Suster Ratna mengangguk, dan dia bergegas keluar ruangan. Ditinggal sendirian, aku mengambil napas pendek dan terengah-engah, tetapi mataku secara mengejutkan jernih. Dokter, jangan khawatirkan itu. Suami saya sedang tidak ada.
Saya akan menanggung semua tanggung jawab hukum, jadi tolong, selamatkan bayi saya. Kata-kata itu adalah manifestasi dari tekad keibuan yang luar biasa kuat. Aku menggenggam tangan Dr. Hardiman dengan erat. Tentu saja, aku akan menyelamatkan kalian berdua. Jangan khawatir. Di lorong, Suster Ratna menelepon ponsel Banyu berulang kali. Tetapi nada dering bergema tanpa henti, tanpa tanda-tanda dia akan mengangkatnya. Kenapa kamu tidak menjawab? Wajah Suster Ratna berkerut karena panik dan marah. Pada saat itu, berat amplop yang kuberikan padanya, yang sekarang ada di sakunya, terasa sangat berat. Dia ingat mataku ketika aku memberitahunya. Jika sesuatu terjadi padaku, mungkinkah aku sudah meramalkan bahwa semuanya akan menjadi seperti ini? Kecemasan yang meresahkan menyebar di dada perawat itu. Tolong, angkat saja telepon sialan ini. Di lorong yang kacau di mana persiapan untuk operasi bergerak secepat kilat, Suster Ratna terus menelepon ponsel Banyu, berdoa agar dia menjawab. Nada panggil terus berbunyi. Pria di seberang sana, tetap sama sekali tidak responsif. Seolah-olah dia dengan sengaja menolak keberadaan istri dan anaknya yang saat ini berada di ambang hidup dan mati. Keringat terbentuk di dahi Suster Ratna. Pria ini sama sekali tidak memahami bahaya maut yang dialami istrinya. Kembali di penthouse, Banyu bersandar di pagar balkon bersama Rania, memandangi lampu-lampu kota. Angin malam yang sejuk mendinginkan kulit mereka yang memerah, dengungan sampahnya beredar dengan menyenangkan di pembuluh darah mereka. Apakah panggilan telepon tadi benar-benar dari istrimu? Rania membenamkan wajahnya di dada Banyu, mendengkur seperti kucing. Ya, dia bilang sesuatu tentang kontraksi dimulai atau apalah, sembur Banyu, bertingkah seolah itu adalah masalah milik orang asing. Rania berpura-pura kaget. Ya ampun, bukankah itu masalah besar? Kenapa kamu ada di sini? Dia hanya berlebihan. Selalu seperti ini. Ketika kami punya anak pertama, dia membuat keributan besar dan menyeret semua orang ke dalamnya. Kali ini akan sama persis. Para dokter dan perawat akan menanganinya dengan baik tanpaku. Kata-katanya adalah penghinaan langsung terhadap upaya staf medis di rumah sakit tempat istrinya dulu bekerja. Orang-orang yang saat itu sedang berusaha menyelamatkan keluarganya. Dia mengejekku sebagai manusia, dan mengejek perjuangan putus asaku untuk menjadi seorang ibu lagi. Kasihan sekali. Aku ingin tahu apakah dia masih percaya bahwa memiliki bayi akan membuatmu jatuh cinta lagi padanya, kata Rania dengan senyum kemenangan. Itu menyedihkan, sejujurnya. Tanpaku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berhenti dari pekerjaannya. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia nyata. Dia hanya menjadi benalu dari penghasilanku, jadi dia seharusnya diam saja dan melakukan apa yang diperintahkan. Kata-kata yang keluar dari mulut Banyu tidak mengandung satu ons pun rasa terima kasih atau hormat kepada istri yang telah mendampinginya selama 10 tahun. Itu sangat egois dan kejam. Dia salah mengira kesabaran dan kebaikanku sebagai kepatuhan. Dia masih belum menyadari bahwa kesombongannya sendiri adalah tali yang saat ini mengencang di lehernya. Di koridor rumah sakit, Suster Ratna akhirnya menyerah pada telepon dan berlari menghampiri Dr. Hardiman saat dia menuju ruang operasi. Dokter, tidak ada gunanya. Berapa kali pun saya menelepon, suaminya tidak mau mengangkat. Mendengar laporan itu, Dr. Hardiman mengangguk muram. Begitu. Saya mengerti. Cukup. Kita akan memulai operasi dengan persetujuan tunggal maya. Persiapan bedah selesai dan berangkar yang membawaku mulai bergerak perlahan menyusuri lorong. Wajahku pucat, napasku dangkal, namun cahaya yang kuat masih menyala di mataku. Suster Ratna, panggilku kepada kepala perawat dengan suara lemah. Maya, jangan khawatir, aku di sini. Amplop itu. Jika hanya bayinya yang selamat, tolong pastikan suamiku mendapatkannya dan katakan padanya ini adalah masa depan yang dia pilih. Itu terdengar seperti wasiat terakhir. Suster Ratna dengan putus asa menahan air matanya dan hanya bisa mengangguk dengan tegas. Dengan bunyi gedebuk yang berat, pintu ruang operasi tertutup. Ditinggal di belakang, Suster Ratna dengan erat menggenggam amplop di sakunya. Berapa banyak emosi dan tekad yang terkandung dalam selembar kertas tipis ini? Memikirkan pertempuran untuk hidup yang terjadi di balik pintu-pintu itu, yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa. Udara di ruang operasi sangat dingin dan tegang. Silau lampu bedah yang menyilaukan menusuk mataku dan bunyi bip elektronik steril dari peralatan medis memicu kecemasanku. Anestesi mulai bekerja, membuat tubuhku terasa berat dan tenggelam, namun kesadaranku tetap anehnya tajam. Yang bisa kudengar hanyalah suara tenang namun tegang dari Dr. Hardiman dan tim bedah. Tekanan darah turun. 80,50. Siapkan transfusi darah. Cepat. Suara-suara mendesak saling bersahutan. Namun hatiku anehnya damai. Pikiranku hanya dipenuhi dengan pikiran tentang Banyu. Ketika kami pertama kali bertemu, dia manis dan jujur, selalu mendengarkan ceritaku dengan minat yang tulus. Ketika Kirana lahir, dia menangis haru.
Kehangatan lengannya yang memeluk kami saat itu pastilah nyata. Di mana kami salah langkah? 6 bulan lalu, aku tidak sengaja melihat pesan di ponselnya. Penuh dengan kata-kata manis yang memuakkan yang belum pernah kulihat dia gunakan. Wanita lain itu adalah rekan kerja juniornya, Rania. Dalam satu saat itu, seluruh duniaku runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Aku bisa saja menangis dan mengkonfrontasinya saat itu juga. Tapi, aku tidak bisa melakukannya. Kehidupan baru tumbuh di perutku, dan putriku tidur dengan polos di sebelahku. Sejak hari itu, aku berhenti menangis. Aku berhenti menjadi seorang istri dan memilih untuk hidup semata-mata sebagai seorang ibu yang melindungi kedua anakku. Malam demi malam, aku menyelidiki gerak-geriknya, mengambil foto percakapan pesannya, dan menyalin struk hotelnya. Di dalam ponselku sendiri, sebuah folder bernama Bukti diam-diam menunggu gilirannya. Itu adalah catatan keputusasaan absolutku dan satu-satunya senjataku untuk merebut masa depanku. Dokter, detak jantung janin anjlok. Suara panik seorang teknisi bedah menyadarkanku kembali ke kenyataan. Suara tegas Dr. Hardiman bergema. Ini buruk. Maya, kau bisa mendengarku, tetaplah bersama kami. Suara dokter semakin jauh. Tubuhku terasa seperti tenggelam ke dalam air es. Aku mungkin benar-benar akan mati di sini. Maafkan aku, Kirana. Maafkan aku. Ibu tidak bisa menunjukkan adik barumu. Bayiku yang belum lahir. Maafkan aku tidak bisa memelukmu. Tepat pada saat itu, di tempat tidur hotel, Banyu dengan lembut membelai rambut Rania. Sebotol sampahnya kosong terguling tak berguna di atas meja. Wow, aku sangat bahagia. Aku berharap hari-hari seperti ini bisa bertahan selamanya. Gumam Rania, matanya menyipit dalam kebahagiaan. Tepat saat itu, ponsel Banyu yang ditinggalkan di atas meja diam-diam menyala lagi. Rania menyadarinya dan ekspresinya sedikit menggelap. Rumah sakit lagi. Ini sudah keterlaluan. Banyu melotot ke layar seolah-olah melihatnya adalah tugas yang berat. Ya Tuhan, aku muak dengan ini. Tidak pernah ada yang baik. Hei, Rania. Tolong matikan ponsel itu. Ini hari ulang tahunmu. Aku tidak ingin ada yang mengganggu kita. Mendengar kata-kata itu, Rania tersenyum lebar. Seperti seorang pelayan setia yang menjalankan perintah ratu, dia dengan hormat mengambil ponsel itu. Tanpa ragu sedetik pun, dia menekan dan menahan tombol daya di samping. Layar memudar menjadi hitam. Benang terakhir yang menghubungkan dunia Banyu dan Rania dengan istri dan anak yang berjuang untuk hidup mereka diputus tanpa ampun. Sekarang, hanya kita berdua, kata Rania, membenamkan wajahnya ke dada Banyu. Keduanya tenggelam dalam mimpi masa depan yang manis yang mereka kira akan datang. Sementara itu, kembali di ruang operasi, kesadaranku hampir memudar sepenuhnya ke dalam kegelapan. Di medan perang yang sepi ini, suara-suara staf medis yang mencoba menyelamatkanku bergema hampa. Dalam kegelapan yang dalam, aku bermimpi. Itu adalah kenangan yang sangat biasa. Kenangan hari yang begitu biasa dan bahagia hingga membuatku ingin menangis. Banyu dan aku sedang duduk di bangku taman. Di depan kami, Kirana yang jauh lebih muda sedang mengejar seekor merpati. Kaki balitanya yang canggung bekerja secepat mungkin. Lihat, dia tertawa, kata Banyu, melingkarkan lengannya dengan lembut di bahuku. Suaranya membawa nada hangat dan tulus dari sebelum dia belajar bagaimana mengkhianati kami. Ya, Kirana selalu terlihat sangat bahagia saat bermain denganmu. Tentu saja, aku mencintaimu dan Kirana lebih dari apapun di dunia ini. Aku akan melakukan apa saja untuk anak ini. Kata-kata itu berarti segalanya bagiku saat itu. Aku tidak pernah sekalipun meragukan bahwa kebahagiaan ini akan bertahan selamanya. Tapi, dalam mimpi itu, wajah Banyu tiba-tiba terdistorsi. Senyum ramahnya lenyap, digantikan oleh wajah seorang pria dingin yang tidak kukenal. Kamu berlebihan. Selalu seperti ini, kata-kata itu menyambar seperti kilat di dalam kepalaku. Itu benar. Aku bukan lagi wanita dari masa itu. Aku adalah seorang wanita yang dikhianati oleh suami yang kucintai, seorang wanita yang kata-katanya dianggap berlebihan saat dia berada di ambang kematian. Aku harus melindungi Kirana dan bayi yang sedang berjuang untuk lahir saat ini. Aku harus melindungi mereka dengan kedua tanganku sendiri. Pikiran yang kuat itu dengan paksa menarik kesadaranku yang tenggelam kembali dari dasar jurang. Oh, dia sadar. Maya, kau bisa mendengarku? Suara panik Dr. Hardiman terdengar di telingaku. Penglihatanku kabur, tapi aku bisa melihat lampu langit-langit ruang operasi. Dokter, bayinya, aku mencoba berbicara, tetapi hanya suara serak yang keluar dari tenggorokanku. Dia selamat. Bayi laki-laki yang sehat. Kau mempertaruhkan nyawamu dan melindunginya. Mendengar kata-kata itu, benang tegang di hatiku putus. Air mata meluap mengalir di pipiku tanpa henti. Syukurlah, dia hidup. Kami berdua hidup.
Di sampingku, Suster Ratna menggenggam tanganku erat-erat. Matanya juga basah oleh air mata. Kau melakukannya dengan sangat baik. Sungguh, Maya. Terima kasih. Dengan tangan yang masih kurang kuat, aku dengan lembut menyentuh perutku. Bayiku tidak lagi di sana. Sebaliknya, kehidupan baru telah lahir ke dunia ini. Fakta tunggal itu memberiku lebih banyak kekuatan dari apapun. Aku menatap Suster Ratna dan mengangguk kecil. Suster, amplop itu. Tolong, memahami niatku. Ekspresi Suster Ratna mengeras, dan dia mengangguk. Aku mengerti. Apakah kau benar-benar yakin? Ya, sudah diputuskan. Melihat tekad yang tak tergoyahkan di mataku, Suster Ratna tidak berkata apa-apa lagi. Dia diam-diam meninggalkan ruang operasi, berjalan ke telepon di stasiun perawat, dan mengangkat gagang telepon. Dengan nada tenang dan profesional yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, dia menekan nomor tertentu. Halo, apakah ini kediaman Bapak Wicaksono? Nama saya Suster Ratna. Saya menelepon dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Saya dengan tulus meminta maaf karena menelepon selarut ini. Istri putra Anda, Banyu, yaitu Ibu Maya, baru saja melahirkan melalui prosedur bedah darurat. Ibu dan anak saat ini dalam kondisi stabil. Di seberang telepon, dia bisa mendengar napas terkesiap ibu mertuaku. Begini Bu, sangat sulit untuk mengatakan ini, tetapi kami sama sekali tidak bisa menghubungi putra Anda, Banyu. Apakah ibu kebetulan tahu di mana dia berada? Belum ada yang tahu bahwa panggilan telepon tunggal ini akan menjadi pemicu pertama yang benar-benar menghancurkan kedamaian keluarga Wicaksono. Dan dengan tangisan pertama bayiku, pertempuranku yang sebenarnya dimulai dengan diam-diam. Lewat pukul 3 pagi, telepon dari ibu mertuaku, Ibu Puspita, berdering keras di rumah keluarga Wicaksono yang sunyi. Bagi seorang wanita yang tidak pernah sekalipun meragukan kesuksesan putranya atau pernikahan bahagianya, panggilan tunggal itu adalah petir di siang bolong. Halo, ini Puspita. Maya menjalani operasi darurat dan melahirkan. Suara sang ibu yang menggenggam gagang telepon menjadi semakin histeris, dan kita tidak bisa menghubungi Banyu? Itu tidak mungkin. Dia memberitahuku bahwa dia sedang menghadiri makan malam klien yang penting. Penjelasan tenang dari Suster Ratna di seberang sana menyebarkan kengerian dingin yang menakutkan di hati Ibu Puspita. Menantunya telah berada di antara hidup dan mati, dan putranya sendiri, sang suami, tidak dapat dihubungi. Bisakah hal seperti itu dimaafkan? Tidak. Lebih penting lagi, mengapa dia tidak bisa dihubungi? Untuk pertama kalinya, Ibu Puspita merasa malu karena telah memanjakan putranya dan tidak pernah mempertanyakan kata-katanya. Sementara itu, di suite hotel mewah, Banyu dan Rania sedang bersantai di tempat tidur. Kelelahan yang menyenangkan bercampur dengan sensasi terlarang dari perselingkuhan mereka. Banyu menghela napas puas, memimpikan kebebasan total yang ia duga sudah di depan mata. Tepat saat itu, telepon kamar hotel mulai berdering keras, memecah kesunyian. Apa-apaan ini? Jam segini? Banyu mengucek matanya yang mengantuk dan mengangkat gagang telepon, sangat terganggu. Halo, ini Banyu. Banyu, di mana kau dan apa yang sedang kau lakukan? Terdengar suara ibunya, Ibu Puspita, gemetar karena marah dan panik. Bu, ada apa? Kenapa ibu menelepon tengah malam? Aku sedang di jamuan makan malam penting sekarang. Jamuan makan malam? Istrimu berjuang antara hidup dan mati di rumah sakit sementara kau di luar networking. Maya baru saja melahirkan bayi melalui operasi caesar darurat. Kata-kata itu menghantam Banyu seperti tamparan brutal di wajah, langsung menghilangkan sisa kantuknya. Apa? Operasi caesar darurat? Pikirannya menjadi kosong sama sekali. Dia tahu Maya mengatakan kontraksinya dimulai, tetapi dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya reaksi berlebihan dramatisnya yang biasa. Dia tidak pernah dalam mimpi terliarnya berpikir bahwa Maya berada dalam bahaya maut yang sebenarnya. Apa kau ini seorang ayah, atau seorang suami? Pergi ke rumah sakit itu sekarang juga. Raungan Ibu Puspita menusuk gendang telinganya. Di sebelahnya, merasakan pergeseran suasana yang membawa bencana, Rania menatap Banyu dengan tatapan ketakutan. Oh, oke, aku pergi sekarang. Banyu membanting telepon dan praktis jatuh dari tempat tidur, bergegas mengenakan pakaiannya. Apa yang terjadi, Banyu? Maya dilarikan untuk operasi darurat. Mendengar kata-kata itu, semua warna memudar dari wajah Rania. Kenyataan menakutkan bahwa malam romantis mereka yang manis terjadi pada saat yang sama ketika wanita lain berjuang untuk hidupnya akhirnya menghantamnya. Keunggulan sombong yang dia rasakan beberapa saat sebelumnya lenyap tanpa jejak. Banyu berlari menyusuri lorong hotel dengan kaki goyah dan melemparkan dirinya ke dalam taksi. Pikirannya dipenuhi kekacauan dan kepanikan. Kenapa aku tidak menjawab telepon? Kenapa aku tidak percaya begitu saja pada apa yang dia katakan? Penyesalan melandanya seperti tsunami.
Namun, penyesalan yang ia rasakan sekarang tidak lebih dari prolog dari keputusasaan sejati yang akan ia hadapi. Melaju menuju rumah sakit di belakang taksi, dia masih belum menyadarinya. Dia tidak tahu bahwa tempat yang dia tuju bukan hanya tempat suci untuk merayakan kehidupan baru, tetapi juga ruang sidang yang khusyuk di mana seluruh keberadaannya akan diadili. Dan hakim yang akan memberikan putusan adalah ibu yang dengan sombongnya ia anggap tidak akan pernah meninggalkannya. Melewati pintu otomatis rumah sakit, Banyu praktis berlari menyusuri koridor yang dingin dan sunyi senyap. Bau antiseptik yang khas di rumah sakit larut malam sedikit menjernihkan pikirannya yang kacau. Ketika dia melihat lampu stasiun perawat, orang yang berdiri di sana adalah seseorang yang dia kenal. Itu adalah Suster Ratna, kepala perawat yang pernah membantu di pesta pernikahannya sendiri. "Di mana istri saya? Di mana Maya?" tuntut Banyu, terengah-engah. Suster Ratna mengarahkan tatapan sedingin es padanya, sama sekali tanpa emosi. Tidak ada sedikit pun kehangatan atau keramahan yang biasa dia tunjukkan padanya. "Tuan Wicaksono, operasinya baru saja selesai. Baik istri maupun anak Anda sudah melewati masa kritis." Mendengar itu, Banyu menghela napas lega. Syukurlah mereka selamat. Tapi kelegaan itu hanya berlangsung sepersekian detik sebelum kata-kata Suster Ratna berikutnya membekukan hatinya sekali lagi. "Namun, istri Anda saat ini sedang dalam istirahat total. Anda tidak diizinkan untuk menemuinya." "Apa? Kenapa? Saya suaminya. Kenapa saya tidak bisa menemuinya?" teriak Banyu tanpa berpikir, melupakan beratnya apa yang baru saja dia lakukan. Dia segera menuntut haknya sebagai seorang suami. Sikap yang sangat egois itu membuat ekspresi Suster Ratna semakin keras. "Apakah Anda benar-benar berpikir Anda punya hak untuk menuntut apapun? Apakah Anda tahu betapa kritisnya kondisi istri Anda? Kami mencoba menghubungi Anda berulang kali, tetapi Anda menolak untuk menjawab. Jika operasi ditunda beberapa menit saja, menurut Anda apa yang akan terjadi pada ibu dan anak itu?" Suara Suster Ratna pelan, tetapi setiap kata menusuk dada Banyu seperti bilah bergerigi. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia bahkan tidak bisa merumuskan alasan. "Istri Anda meminta saya untuk memberikan ini." Sambil berkata begitu, Suster Ratna mengeluarkan sebuah amplop coklat dari konter. "Itu adalah amplop yang telah kupercayakan padanya saat aku menggeliat kesakitan." Banyu dengan ragu-ragu menerimanya. Dia merasakan beban berat di tangannya. Itu bukan hanya berat kertas. Itu adalah berat tekad yang telah dibangun Maya selama 6 bulan terakhir. Banyu menelan ludah dengan susah payah. Dengan tangan gemetar, dia merobek segelnya. Beberapa dokumen meluncur keluar. Di bagian atas ada selembar kertas. Ditulis dengan tulisan tangan Maya yang familiar, meskipun sedikit goyah. Ada 3 kata yang melompat ke mata Banyu, menyebabkan otaknya korsleting total. "Surat gugatan cerai." "Cerai? Kenapa? Maya ingin menceraikanku?" Itu tidak hanya tidak bisa dipercaya. Itu sama sekali tidak bisa dipahami. Bukankah dia wanita yang tidak bisa bertahan hidup tanpaku? Bukankah dia istri yang penurut yang hanya akan diam-diam mengikuti perintahnya? Ada sesuatu yang lain di dalam amplop itu. Tertarik, dia mengeluarkan setumpuk kertas yang dijilid. Itu adalah fotokopi sebuah jurnal. Sampulnya bertuliskan, "Jurnal Kehamilan." Saat dia membolak-balik halaman, itu dipenuhi dengan tulisan tangan yang teliti yang mendokumentasikan kegembiraan, kecemasan, dan cinta yang luar biasa dari Maya untuk bayi mereka yang belum lahir. Banyu melihat hampir semua itu untuk pertama kalinya hari ini. Ketika dia mencapai halaman terakhir, jari-jarinya membeku. Itu tertanggal beberapa hari yang lalu, berisi pesan terakhir Maya. Itu tidak ditujukan kepada sebagai suaminya. Itu adalah sumpah yang dibuat sebagai seorang ibu, ditujukan kepada anak-anaknya. "Jika itu berarti melindungi kalian berdua, aku sepenuhnya siap untuk menjadi seorang ibu yang berdiri sepenuhnya sendirian." Saat dia membaca kalimat itu, semua kekuatan meninggalkan lutut Banyu. Dia jatuh ke lantai. Isi amplop itu bukan hanya surat cerai. Itu adalah surat pemutusan hubungan permanen yang sunyi, namun sangat brutal dari Maya. Dia telah memutuskan untuk berjuang sendirian sejak lama. Dia telah memilih untuk melindungi anak-anaknya daripada mempertahankan suaminya. Dan dia telah dengan cermat mempersiapkan segalanya untuk mewujudkannya. Baru sekarang Banyu benar-benar memahami besarnya apa yang telah dia buang. Runtuh di lantai, dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Surat cerai dan halaman jurnal yang difotokopi berserakan sembarangan di sekitar kakinya. Dingin yang membekukan yang merembes melalui lantai linoleum terasa seperti firasat suram tentang masa depannya. "Cerai. Itu tidak mungkin," gumamnya dengan suara tercekat. Tapi kata-kata itu tidak sampai ke siapapun. Para perawat di stasiun memperhatikan dia dari kejauhan dan tidak satu pun dari mereka merasakan sedikit pun belas kasihan. Melihat ke bawah padanya dengan mata dingin, Suster Ratna dengan tenang berbicara.
Istri Anda tahu segalanya selama ini, tentang pengkhianatan Anda. Mendengar kata-kata itu, kepala Banyu terangkat seolah-olah dia telah disambar petir. Apa? Selama 6 bulan, dia tahu segalanya tentang perselingkuhan Anda dengan bawahan Anda. Kata-kata Suster Ratna memberikan kejutan yang terasa seperti tangan yang menghancurkan hati Banyu. 6 bulan? Itu tidak mungkin. Maya tidak pernah bertingkah seolah dia tahu apa-apa. Dia selalu tersenyum lembut, mengurus rumah, dan menunggunya pulang. Ini bohong. Tidak mungkin dia tahu. Itu bukan kebohongan. Istri Anda menanggung semuanya selama ini demi bayi yang belum lahir dan putri Anda, Kirana. Di suatu tempat di hatinya, dia masih menyimpan harapan bahwa Anda akhirnya akan sadar. Tapi malam ini, Anda mengambil sisa harapan terakhirnya, dan menginjak-injaknya, demi keinginan egois Anda. Anda memilih waktu bersama selingkuhan Anda daripada nyawa anak Anda sendiri. Itulah jawaban terakhir. Setiap kata yang diucapkan Suster Ratna adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Banyu bahkan tidak bisa lagi mencoba berdebat. Dia bisa merasakan kebodohannya sendiri perlahan-lahan menggerogoti seluruh tubuhnya. Tepat pada saat itu, pintu ruang tunggu diam-diam terbuka dan siluet kecil muncul. Itu adalah putrinya yang berusia 8 tahun, Kirana. Dia telah dibawa ke rumah sakit oleh ibunya. Kirana menatap diam-diam ayahnya yang duduk di lantai dikelilingi kertas-kertas yang berserakan. Matanya luar biasa dalam dan sunyi, sama sekali tidak seperti mata seorang gadis 8 tahun biasa. Kirana. Banyu memanggil nama putrinya, putus asa untuk semacam keselamatan. Tapi Kirana tidak berlari ke arahnya. Dia hanya berdiri di sana dengan sempurna. Ayah, kenapa ayah di sini? Pertanyaan itu begitu murni, dan karena itu, dengan keras mencabik-cabik hati Banyu. Ayah di sini untuk melihat ibu dan adik bayi. Tapi ibu bilang padaku. Dia bilang ayah punya pekerjaan yang sangat penting, jadi dia tidak bisa datang hari ini. Banyu terkesiap mendengar kata-kata Kirana. Apakah Maya berbohong kepada putri mereka untuk melindunginya? Tidak, itu salah. Dia tidak melindunginya. Dia hanya menjelaskan ketidakhadiran suaminya dengan cara yang akan membuat putrinya tidak terluka. Dia tidak lagi bertindak sebagai setengah dari pasangan suami istri. Dia memikul seluruh beban sendirian sebagai seorang ibu. Maafkan ayah, Kirana. Ayah melakukan kesalahan. Banyu berkata, mencoba meminta maaf. Tapi saat itu, Kirana dengan lembut meletakkan sebuah buku catatan kecil, yang telah dia genggam di tangan mungilnya ke lantai di depannya. Itu adalah buku hariannya, di halaman yang terbuka. Tertulis dengan tulisan tangan kekanak-kanakan tapi hati-hati, adalah ini. Ayah tidak pernah melihat ibu lagi. Dia selalu melihat ponselnya. Ketika ayah tidak ada, ibu menangis sendirian. Aku tahu segalanya. Paragraf pendek itu memberikan pukulan maut terakhir bagi jiwa Banyu. Putrinya tahu segalanya. Hubungan yang rusak, air mata ibunya, dia tahu semuanya, dan dia hanya menahannya dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang tepat ini, Banyu menyadari sampai ke sumsum tulangnya betapa dalam dia telah merusak hati bukan hanya istrinya, tetapi juga gadis kecil yang tidak bersalah ini. Kepanikan dan kekacauan benar-benar membajak pikirannya. Buku harian Kirana didorong tepat di depan wajahnya sebagai bukti paling fasih yang bisa dibayangkan. Bukan hanya istrinya, bahkan putrinya yang berusia 8 tahun benar-benar memahami kebodohan tindakannya. Fakta itu menghancurkan kebanggaannya yang menyedihkan dan rapuh menjadi debu. Di panggung yang disebut keluarga, dia hanya memainkan peran sebagai raja badut yang konyol sendirian. Bahkan kau, Kirana. Sebuah pekikan menyedihkan keluar dari mulut Banyu. Dia tidak bisa menatap lurus ke mata putrinya. Dia hanya bisa menatap bolak-balik antara surat cerai di lantai dan buku harian putrinya. Di sana, totalitas dari semua yang telah hilang darinya tercatat dengan kejelasan yang kejam. Tepat saat itu, ponsel Suster Ratna bergetar pelan. Dia melirik layar, lalu mendorong ponsel itu tepat di depan wajah Banyu. Ini juga pesan dari istrimu. Ditampilkan di layar adalah album foto. Folder itu hanya berjudul bukti. Di dalamnya ada banyak gambar yang tersimpan. Foto-foto Banyu dan Rania makan malam intim di restoran mewah, foto-foto mereka bergandengan tangan di luar hotel, dan puluhan tangkapan layar riwayat pesan teksnya. 6 bulan deklarasi cinta yang manis dan sangat bodoh terekam di sini dengan cara yang tidak akan pernah bisa dia bantah. Tanggal pembuatan. 6 bulan lalu. Maya telah mengetahui segalanya jauh lebih awal dari yang bisa dibayangkan Banyu. Dan daripada tenggelam dalam kesedihan, dia dengan dingin dan metodis mempersiapkan masa depannya. Itu bukan untuk balas dendam. Itu semata-mata untuk melindungi 2 anak yang dicintainya. Di hadapan cinta keibuan yang murni dan tak terhentikan itu, alasan egois Banyu tidak lebih berharga dari kotoran di lantai. Kenapa? Kenapa dia tidak mengatakan sesuatu padaku? Teriak Banyu.
bertingkah seolah-olah dia adalah korban. Mendengar kata-kata egois yang menjijikan itu, benang kesabaran Suster Ratna akhirnya putus. Bagaimana mungkin dia memberitahumu? Teriakannya yang marah bergema di lorong yang sunyi. Saat mengandung anak di perutnya dan dengan putus asa mencoba melindungi hati putrinya, bagaimana tepatnya dia seharusnya mengkonfrontasimu tentang perselingkuhanmu? Kau bahkan tidak memberinya kesempatan. Apa kau tahu berapa banyak penderitaan yang dia tanggung sendirian? Berapa banyak air mata yang dia tangisi? Bisakah kau memahaminya? Kata-katanya benar sekali. Banyu tidak bisa membantah. Dia akhirnya dipaksa untuk menyadari betapa cerobohnya dia duduk santai dan memanfaatkan kebaikan dan kesabaran Maya. Apa yang ingin dilindungi istrimu bukanlah pernikahannya denganmu. Sejak awal, itu hanyalah masa depan anak-anaknya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk berdiri di atas kakinya sendiri sebagai seorang ibu. Baginya, kau bukan lagi keluarga yang layak dilindungi. Sesederhana itu. Kata-kata Suster Ratna terdengar seperti hukuman mati yang dingin. Pada saat yang tepat ini, Banyu akhirnya mengerti arti sebenarnya dari fakta bahwa dia telah dibuang. Istri yang dengan sombongnya, ia anggap tidak akan pernah meninggalkannya telah memotongnya dari hidupnya dan berjalan jauh di depannya, saat dia benar-benar buta akan hal itu. Kebenaran terungkap sepotong demi sepotong. Rasanya seperti kulitnya dikupas lapis demi lapis, sebuah proses yang sangat menyakitkan. Dia tahu tentang perselingkuhan itu. Dia punya semua buktinya, keputusannya untuk bercerai adalah mutlak, dan bahkan putrinya tahu segalanya. Fondasi kehidupan sehari-hari yang telah menopang Banyu hancur berkeping-keping dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kepanikannya telah mencapai tingkat di luar harapan untuk pulih. Dihadapkan dengan kebenaran mutlak, Banyu benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir. Di dalam kepalanya, kata-kata mengapa, dan bagaimana, berputar-putar seperti kaset rusak. Aku tidak percaya. Aku tidak mau percaya. Maya yang lemah lembut dan penurut itu telah mempersiapkan pemutusan hubungan yang sempurna dan kejam ini darinya. Ini pasti sebuah kesalahan, gumamnya entah pada siapa. Benar, ini pasti sebuah sandiwara rumit yang dibuat Maya untuk menghukumnya. Ini hanya histeria sementara yang disebabkan oleh kecemburuan. Pasti begitu. Dia dengan putus asa berpegang pada interpretasi yang nyaman baginya. Benar, biarkan aku bertemu Maya. Jika aku berbicara langsung dengannya, kita bisa menjernihkan kesalahpahaman ini. Dia mencintaiku, teriak Banyu seperti orang gila dan mencoba berdiri. Tapi dari belakang, ibunya, Ibu Puspita, meraih bahunya dan mendorongnya kembali dengan kekuatan luar biasa. Berhentilah membuat adegan yang menyedihkan, Banyu. Ibu Puspita telah membawa Kirana kembali dari ruang tunggu. Tatapan yang dia arahkan pada putranya sendiri dipenuhi dengan tingkat penghinaan dan kemarahan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Istrimu mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anakmu, dan bahkan sekarang, di akhir segalanya, kau masih hanya bisa memikirkan dirimu sendiri. Teguran keras ibunya membuat Banyu terhuyung. Ibunya, yang selalu berada di pihaknya tidak peduli apapun, sekarang mengarahkan permusuhan yang jelas dan tak salah lagi ke arahnya. Dia dihantam dengan kenyataan bahwa dia sama sekali tidak punya tempat lagi untuk bernaung. Tolong tenang, Bu, kata Suster Ratna, menenangkan Ibu Puspita. Lalu dia berbalik kembali ke Banyu. Tuan Wicaksono, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Anda tidak diizinkan untuk melihat istri Anda. Namun, saya punya satu pesan terakhir darinya. Suster Ratna menyerahkan selembar kertas terlipat kepada Banyu. Itu adalah catatan yang terselip di bagian paling belakang jurnal kehamilan. Dengan tangan gemetar, dia membukanya. Ditulis dengan tulisan tangan Maya yang kuat adalah ini. 10 tahun yang kuhabiskan untuk mempercayaimu adalah harta dalam hidupku. Aku benar-benar bahagia, tetapi waktu itu berakhir malam ini. Apa yang tidak bisa kumaafkan bukanlah perselingkuhan itu sendiri, melainkan hatimu, hati yang memprioritaskan keinginanmu sendiri di atas nyawa bayi kita yang sedang berjuang untuk dilahirkan. Aku tidak bisa lagi tinggal bersama seorang pria yang tidak punya hak untuk menjadi seorang ayah. Paragraf pendek itu tanpa ampun mencabik-cabik jiwa Banyu. Maya tidak mengakhiri ini karena marah atau benci, tetapi sebagai resolusi yang tenang dan mutlak. Tidak ada 1 milimeter pun ruang tersisa untuk diskusi. Banyu merosot kembali ke lantai, memegang surat itu. Kepanikannya telah sepenuhnya bermutasi menjadi keputusasaan. Yang bisa dia lakukan hanyalah terisak-isak dengan keras. Pria yang telah memimpikan masa depan yang manis dengan selingkuhannya hanya beberapa jam yang lalu terasa seperti ilusi yang jauh. Dalam satu malam, dia telah kehilangan statusnya sebagai seorang suami, kebanggaannya sebagai seorang ayah, dan kepercayaan dasarnya sebagai seorang manusia. Dia kehilangan semuanya. Di sudut lorong, putrinya yang masih kecil menatap lekat-lekat pada sosok ayahnya yang menyedihkan dengan mata yang sama sekali tanpa emosi. Banyu sedang menangis,
memegang surat itu. Tepat saat itu, sebuah boks bayi beroda didorong keluar dari unit neonatal oleh seorang perawat, muncul perlahan di ujung lorong. Di dalam boks berdinding kaca, kehidupan baru yang mungil sedang tidur nyenyak. Itu adalah Bayu, putra baru Banyu dan Maya. Semua orang di lorong secara naluriah tertarik pada kehadiran mungil itu. Banyu mengangkat wajahnya yang berlinang air mata. Itu tak dapat disangkal adalah darah dagingnya sendiri. Tapi melihat wajah itu, tidak ada kegembiraan seorang ayah yang muncul di dalam hati Banyu. Dia hanya merasakan sensasi hancur karena dihadapkan sekali lagi dengan betapa beratnya apa yang telah dia lakukan, dan nilai tak terukur dari apa yang telah dia hilangkan. Perawat berhenti sejenak di dekat Banyu saat dia mendorong boks bayi itu. Tuan Wicaksono, apakah Anda ingin melihat wajah putra Anda? Atas pertanyaan profesional namun sedikit kasihan itu, Banyu tercekat. Dia ingin melihatnya, bagaimanapun juga, itu adalah anaknya. Tapi apakah dia benar-benar punya hak? Dia, pria yang telah meninggalkan keluarganya pada saat paling sakral dalam penciptaan kehidupan. Sementara Banyu ragu-ragu, Kirana, yang telah diam-diam menyaksikan semuanya, dengan tenang berjalan ke boks bayi. Dia mengintip lekat-lekat melalui kaca ke wajah adik laki-lakinya yang baru lahir. Di profil kecilnya, bersama dengan kegembiraan dan rasa ingin tahu, ada jejak samar dari tekad berat yang dituntut dari seorang kakak perempuan. Akhirnya, Kirana perlahan mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah ayahnya, Banyu. Matanya tidak lagi berlinang air mata. Mata itu memegang cahaya yang tenang dan kuat yang terlalu kuat untuk seorang gadis 8 tahun. Dan kemudian, dengan suara yang jernih dan nyaring, dia berbicara. Ayah tidak perlu datang. Kalimat tunggal itu bergema di koridor rumah sakit yang sunyi dengan finalitas yang berat dan mutlak. Itu bukan keegoisan kekanak-kanakan atau penolakan emosional. Itu adalah putusan dingin dan objektif yang menyatakan fakta apa adanya. Banyu membeku. Keberadaannya baru saja ditolak oleh putrinya sendiri. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dan kata-kata Kirana berikutnya menusuk hatinya lebih dalam lagi. Ibu menunggu, tahu. Dia menunggu ayah datang. Dia menunggu dan menunggu, tapi ayah tidak datang. Kata-kata itu adalah kebenaran terberat dari semuanya. Berapa banyak kecemasan dan rasa sakit yang dilawan Maya sendirian, dan di lubuk hatinya. Tidakkah dia ingin percaya sampai detik terakhir bahwa suaminya akan bergegas masuk melalui pintu-pintu itu? Kirana telah merasakan hati ibunya lebih dekat daripada siapapun. Jadi, ayah tidak perlu datang lagi. Setelah mengatakan itu, Kirana membalikkan punggungnya pada Banyu dan menempelkan dirinya tepat di boks bayi, seperti seorang satria kecil yang menjaga adik laki-lakinya. Punggung kecil itu berbicara banyak. Itu menyatakan bahwa mulai saat ini, pilar keluarga mereka bukanlah seorang ayah, melainkan seorang ibu dan anak-anaknya. Tragedi terbesar bukanlah istrinya telah meninggalkannya, atau bahwa dia memiliki semua bukti. Hal terbesar yang benar-benar hilang dari Banyu adalah kepercayaan dari anak-anak yang seharusnya dia lindungi. Dan itu adalah harta tak tergantikan yang tidak akan pernah bisa dia dapatkan kembali. Kata-kata Kirana adalah bilah es terakhir dan paling tajam yang menembus hati Banyu. Dia tidak bisa lagi menangis, berteriak, atau bahkan membuat alasan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap kosong pada kenyataan yang terjadi di depannya. Seluruh keberadaannya telah dihapus secara permanen dari dunia putri tercintanya. Tepat saat itu, pintu ruang pemulihan diam-diam terbuka. Sebuah berangkar yang membawa Maya didorong keluar, ditemani oleh Suster Ratna dan perawat lain. Dia sudah sadar dari anestesi, tetapi wajahnya masih pucat dan terlihat lelah. Namun matanya memegang cahaya yang kuat dan jernih, yang belum pernah dilihat Banyu sebelumnya. Itu adalah wajah seorang ibu yang telah mengatasi segalanya dan merebut kehidupan baru dengan tangannya sendiri. Pandangan Maya menyapu semua orang di lorong, tetapi tidak berhenti sedetik pun pada Banyu, yang duduk di lantai. Matanya terkunci lurus pada kedua anaknya. Kirana, ibu di sini. Kirana berlari ke sisi berangkar. Maafkan ibu, kamu takut sendirian, kan? Tanya Maya. Tidak, aku baik-baik saja, Kirana mengangguk. Ibu, adik bayi. Ya. Bayi laki-laki yang sehat. Kirana, kau sekarang kakak perempuan. Dengan tangan yang masih belum bisa bergerak dengan baik, Maya dengan putus asa membelai kepala putrinya. Itu adalah gambaran keluarga yang sangat indah dan sempurna. Sama sekali tidak ada ruang bagi Banyu untuk masuk. Dia adalah orang luar. Tuan Wicaksono, panggil Suster Ratna kepada Banyu dengan nada dingin seperti urusan bisnis. Surat gugatan cerai akan diajukan secara resmi melalui pengacaranya. Kami akan segera menghubungi Anda mengenai tunjangan anak dan nafkah. Kami tidak akan menerima keberatan apapun,
karena Anda tidak lagi memiliki hak untuk melakukannya. Itu disampaikan tanpa meninggalkan ruang untuk berdebat. Itu bukan lagi diskusi antara suami dan istri. Itu adalah pemberitahuan proses hukum. Kehidupan Banyu sepenuhnya diputuskan dan dilaksanakan di tempat-tempat yang tidak bisa dia kendalikan. Tunggu, Maya. Banyu memeras sisa kekuatannya untuk memanggil nama istrinya. Sekali lagi saja, beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku menjadi seorang ayah. Atas permohonan putus asa dan menyedihkan itu, Maya akhirnya perlahan menoleh ke arahnya. Yang melayang di matanya bukanlah kemarahan, kebencian, atau kesedihan. Hanya ada rasa kasihan yang dalam dan mendalam. Tidak, Banyu. Suaranya yang tenang namun menusuk bergema di lorong. Bukan karena kau gagal menjadi seorang ayah. Dia menarik napas dan memberikan pukulan terakhir. Kau membuang peran sebagai seorang ayah sendiri, dengan tanganmu sendiri. Kata-kata itu berdering di dalam kepala Banyu, seperti lonceng yang menandakan akhir yang mutlak. Benar, tidak ada yang mengambilnya darinya. Dia yang membuangnya, kepercayaan istrinya, tanggung jawab seorang ayah, dan harga dirinya sebagai manusia. Tidak akan ada keajaiban untuk kembali. Ini adalah hukumannya yang pantas, panen dari benih yang telah ia tabur sendiri. Banyu ambruk total, hanya bisa diam-diam menyaksikan punggung istri dan anak-anaknya yang menjauh. Pemandangan paling cerah dan paling bersinar dalam hidupnya sekarang berjalan pergi ke tempat yang sama sekali di luar jangkauannya. Selamanya, kata-kata Maya adalah pedang dingin yang menembus jantungnya. Tidak ada ruang untuk membela diri. Dia telah meninggalkan posisi paling sakral dalam hidup, menjadi suami dan ayah, atas pilihannya sendiri. Fakta yang tak terbantahkan itu membungkus seluruh tubuhnya erat-erat seperti beban timah. Dia mencoba mengatakan sesuatu dengan suara lemah, tetapi tidak membentuk kata-kata. Dia hanya menatap berangkar yang bergerak semakin jauh. Berangkar itu membawa seluruh dunianya yang hilang. Istri yang pernah ia cintai, putri yang dulu memujanya dengan polos, dan putra yang baru lahir yang tidak pernah diizinkan untuk ia gendong sekalipun. Tunggu. Kumohon. Aku tahu permintaan maaf tidak cukup untuk memperbaiki ini, tapi... Dia mencoba merangkak ke arah berangkar. Melihat penampilannya yang memalukan, ibunya, Ibu Puspita, menahannya dengan hati yang hancur. Hentikan, Banyu. Apa kau masih belum mengerti apa yang telah kau lakukan? Bu, kenapa? Aku putramu. Kenapa ibu tidak membelaku? Atas teriakan defensif yang tidak terkendali itu, semua emosi terkuras dari wajah Ibu Puspita. Dia menghela napas panjang dan berat, lalu dengan pelan menggelengkan kepalanya. Ya, kau putraku. Dan itulah tepatnya mengapa aku sangat menyesal telah membesarkanmu menjadi pria yang egois dan tidak bertanggung jawab seperti ini. Ibu Puspita membuang muka dari Banyu dan membungkuk dalam-dalam ke arah Maya. Maya, saya benar-benar minta maaf. Saya minta maaf atas nama putra saya yang bodoh. Saya tahu permintaan maaf tidak memperbaiki apapun, tetapi mulai sekarang, izinkan saya melakukan apapun yang saya bisa untuk menebusnya sebagai nenek bagi anak-anak itu. Bagi Banyu, kata-kata itu adalah deklarasi pengucilan total dari ibunya. Satu-satunya orang yang seharusnya menjadi sekutu utamanya telah menghakimi dosa-dosanya dan memilih untuk berpihak pada para korban, yaitu istri dan anak-anaknya. Banyu benar-benar terisolasi. Tidak ada yang menatapnya. Tidak ada yang mendengarkannya. Dia praktis menjadi hantu di koridor rumah sakit itu. Uang. Aku akan membayar berapapun uang yang kau inginkan. Nafkah, tunjangan anak, sebanyak yang kau minta. Jadi, tolong, biarkan aku tetap berada di dekat keluargaku. Itu adalah permohonan terakhirnya yang paling bodoh. Mendengar itu Maya perlahan menoleh ke belakang. Bahkan tidak ada lagi rasa kasihan di matanya. Hanya ada penolakan mutlak. Uang? Kau masih mengatakan hal-hal seperti itu? Suaranya seperti es yang membekukan. Kau sama sekali tidak mengerti apa-apa. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Kirana, bayi ini, dan aku. Apa yang kami mohonkan dengan putus asa padamu malam ini. Maya melanjutkan perlahan. Itu adalah vonis terakhir dan pamungkas atas hidup Banyu. Kami tidak menginginkan uang. Kami hanya menginginkan kehangatanmu. Kami ingin kau berada di sisi istri yang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan. Kami ingin kau memegang tanganku. Kami ingin kau merayakan kelahiran keluarga baru kita bersama. Itu saja. Hanya itu. Tapi, kau tidak datang. Kau memilih satu malam kesenangan daripada nyawa keluargamu. Fakta itu tidak akan pernah hilang. Apa yang kau coba bayar dengan uang adalah rasa bersalahmu sendiri, bukan hati kami. Maya berhenti sejenak, lalu menyatakan dengan ekspresi yang tak tergoyahkan, kami bukan lagi keluargamu. Kami tidak membutuhkanmu dalam hidup kami lagi. Selamat tinggal, Banyu. Dengan kata-kata terakhir itu, Maya tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Berangkar didorong oleh Suster Ratna dan para perawat, berbelok di sudut lorong menuju bangsal bersalin, dan perlahan menghilang dari pandangan.
Ibu Puspita mengikuti di belakang mereka. Yang tertinggal di koridor yang kosong dan hampa adalah Banyu, berdiri sendirian. Dia merosot ke lantai. Dia tidak bisa berteriak, dia tidak bisa menangis. Dia hanya merasakan sakit yang luar biasa, seperti seseorang meremukkan jantungnya di dalam genggaman, mengencangkan dadanya. Istrinya, putrinya, putranya yang baru lahir, dan ibunya. Dalam satu malam, dia kehilangan mereka semua. Harga untuk mimpi manis yang ia dapatkan di suite hotel itu adalah seluruh hidupnya. Dia tidak akan pernah melupakan malam ketika dia pingsan di lorong rumah sakit itu. Neraka tak berujung yang disebut penyesalan baru saja diam-diam membuka tirainya. Beberapa minggu kemudian, musim berganti dengan sinar matahari musim semi yang lembut seolah memberkati kelahiran kehidupan baru. Maya telah memulai hidup baru dengan putra bungsunya, Bayu, dan Kirana, yang telah sedikit lebih dewasa dalam perannya sebagai seorang kakak. Mereka telah pindah dari rumah lama mereka, dan sekarang tinggal di sebuah townhouse yang cerah di dekat orang tua Maya, di mana waktu yang tenang dan lembut mengalir bagi mereka bertiga. Ibu, lihat. Bayu tersenyum, Kirana, yang mengintip ke dalam boks bayi di ruang tamu, berseru dengan gembira. Ketika Maya menghampirinya, Bayu yang mungil memberikan senyum malaikat yang menggemaskan. Melihat wajahnya, Maya dan Kirana sama-sama tersenyum lebar. Tidak ada satupun jejak bayangan Banyu yang tersisa di sana. Itu adalah gambaran keluarga yang sempurna dan benar-benar bahagia. Perceraian diselesaikan dengan sempurna melalui pengacara. Banyu setuju untuk membayar penuh jumlah nafkah dan tunjangan anak yang diminta Maya tanpa perlawanan apapun. Dibandingkan dengan beban besar dari apa yang telah ia buang, jumlah uang itu sangat sepele. Dia juga telah kehilangan posisinya di perusahaannya. Insiden di rumah sakit entah bagaimana bocor, dan dia menjadi sasaran tatapan dingin di kantor sebagai pria yang meninggalkan istrinya yang hamil tua untuk tinggal di hotel dengan selingkuhannya. Pada akhirnya, dia dicopot dari jabatannya sebagai direktur penjualan dan didorong ke pekerjaan buntu. Rania, tidak tahan dengan gosip kantor yang kejam, mengajukan pengunduran dirinya. Masa depan manis yang mereka berdua impikan hancur lebur dengan mudah di hadapan kenyataan. Banyu telah mencoba menghubungi Maya beberapa kali setelah itu, memohon untuk bertemu mereka. Dia mengirim surat, meninggalkan pesan suara, dan terkadang bahkan menunggu di luar townhouse-nya. Namun, hati Maya tidak pernah goyah sekalipun. Kata-katanya tidak bisa lagi mencapainya. Kata-kata itu hanya larut tak berguna ke udara seperti monolog kosong. Suatu sore yang cerah, Maya mengajak kedua anaknya berjalan-jalan di taman terdekat. Bayu tidur nyenyak di kereta dorong, dan di sampingnya, Kirana melompat-lompat gembira di sepanjang jalan setapak. Maya menyaksikan pemandangan damai itu dengan kasih sayang yang dalam. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak kebahagiaan ini lagi. Hatinya dipenuhi dengan tekad keibuan yang kuat. Tepat saat itu, dia sejenak teringat hari-harinya bersama Banyu. Tentu ada saat-saat bahagia, tetapi yang mengalahkan semua itu adalah ingatan yang jelas tentang Banyu yang pingsan di lorong rumah sakit malam itu. Apakah dia masih dihantui oleh mimpi buruk malam itu? Menjalani hari-harinya dalam penyesalan? Orang membuat kesalahan. Siapapun bisa salah. Tetapi satu hal yang tidak akan pernah bisa kau ambil kembali adalah saat kau meninggalkan orang-orang yang seharusnya kau lindungi. Maya menatap langit. Langit biru jernih yang tak berujung itu seolah merayakan awal barunya. Dia dengan lembut meremas tangan anak-anaknya. Sensasi hangat ini adalah segalanya baginya, masa depannya. Harta yang telah dibuang Banyu ke tempat sampah, kini ia genggam erat di kedua tangannya. Dan ia bersumpah dalam hatinya bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk melindungi kebahagiaan ini. Terima kasih banyak telah membaca hingga akhir. Mengikuti cerita ini, hati saya berulang kali terasa sesak. Yang paling meninggalkan kesan kuat bagi saya adalah bagaimana Maya, bahkan saat menggeliat dalam penderitaan persalinan, tidak pernah fokus menyalahkan suaminya, tetapi hanya memikirkan untuk melindungi anaknya yang belum lahir dan putrinya. Saat menghadapi krisis yang mengancam jiwa, yang ia inginkan bukanlah uang, gaya hidup mewah, atau pidato muluk-muluk. Dia hanya ingin suaminya ada di sana. Dia ingin suaminya memegang tangannya. Dia ingin suaminya menyambut kelahiran kehidupan baru mereka bersama. Itu saja. Kisah ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini bukan hanya cerita tentang perceraian. Apa yang benar-benar digambarkan adalah apa artinya menghargai sebuah keluarga. Dan kenyataan pahit bahwa ada beberapa hal yang tidak akan pernah bisa kau dapatkan kembali begitu kau kehilangannya. Banyu percaya keluarganya akan selamanya berada di sisinya. Istrinya tidak akan meninggalkannya. Putrinya akan selalu memujanya. Rumahnya akan selalu menunggu. Dia menjalani hidupnya tanpa pernah mempertanyakan asumsi-asumsi itu. Tapi keluarga bukanlah sebuah kepemilikan. Ia terikat oleh kepercayaan.
Dan jika kau mengkhianati kepercayaan itu, tidak peduli seberapa dalam kau menyesalinya nanti, terkadang itu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Kisah ini juga mengajarkan kita kenyataan pahit bahwa menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ayah adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Siapapun bisa secara biologis menjadi ayah seorang anak, tetapi tanpa tekad untuk melindungi keluargamu, kau tidak akan pernah bisa benar-benar menjadi seorang ayah dalam arti yang sebenarnya. Hal terbesar yang hilang dari Banyu bukanlah istrinya, bukan uangnya. Itu adalah kepercayaan yang telah diberikan putrinya, Kirana, kepadanya. Ayah tidak perlu datang. Kalimat tunggal yang diucapkan oleh seorang gadis kecil itu kemungkinan merupakan hukuman yang lebih berat daripada jumlah tunjangan atau kehancuran sosial apapun. Secara pribadi, yang paling membekas bagi saya adalah kata-kata terakhir Maya kepadanya. Bukan karena kau gagal menjadi seorang ayah, kau membuang peran sebagai seorang ayah sendiri. Peran itu tidak diambil darinya oleh siapapun. Dia kehilangannya melalui pilihannya sendiri. Dan itulah mengapa akhir dari cerita ini adalah pembalikan yang begitu memuaskan, namun masih meninggalkan kesedihan yang mendalam. Dalam hidup, ada kesalahan yang bisa kau perbaiki. Tetapi ada juga saat-saat di mana satu pilihan sepenuhnya mengubah lintasan seluruh hidupmu. Itulah mengapa, selagi orang-orang yang kau cintai ada di sisimu, sangat penting untuk tidak menganggap remeh kehadiran mereka. Dan untuk memastikan kau menunjukkan rasa terima kasihmu kepada mereka. Apa pendapat Anda tentang keputusan Maya? Jika Anda berada di posisi Maya, bisakah Anda memaafkan Banyu? Dan jika Anda berada di posisi Kirana, apakah Anda pikir Anda bisa memberi ayah Anda kesempatan kedua? Beritahu saya pemikiran dan perasaan Anda di kolom komentar di bawah. Saya akan sangat senang membacanya. Terima kasih banyak atas dukungan yang berkelanjutan. Sampai jumpa lagi di cerita lain yang membuat kita berpikir mendalam tentang kehidupan. Semoga hari-hari Anda dipenuhi dengan kehangatan, kebaikan, dan rasa syukur untuk orang-orang yang Anda cintai. Sampai jumpa di cerita berikutnya.